wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang saya hormati Bapak Dadan Samsul Badar SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi ilmu komputer, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Haris Alunaja sebagai MC. Yang kedua ada Muhammad Nandar. Yang ketiga ada Novani Rahma Iskandar. Dan yang keempat ada Ahmad Fardansyah. Kami akan mempresentasikan pengertian hardware, software, dan brainware. Komputer merupakan salah satu teknologi yang memiliki perkembangan yang sangat drastis, di mana komputer yang awalnya hanya muncul berupa komputer berteknologi standalone, sampai komputer yang sekarang yang mampu berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu berbagi data. Selain komputer, perkembangan teknologinya pula yaitu komputer networking, kemudian diimplementasikan dalam sebuah jaringan yang disebut internet. Langsung saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Nandar. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nandar dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hardware. Pengertian hardware adalah perangkat keras yang merupakan sebuah komponen dalam komputer yang bisa disentuh dan dilihat oleh kasat mata. Hardware terdiri dari perangkat input dan output, perangkat pemrosesan, dan perangkat penyimpanan. Kemudian pertama itu ada perangkat input atau perangkat memasukkan, merupakan perangkat untuk menginput data oleh user. Contohnya mouse, keyboard, dan scanner. Kemudian kedua adalah perangkat output, merupakan perangkat keras untuk menghasilkan proses output dari user. Contohnya seperti printer, monitor, dan speaker. Kemudian perangkat pemrosesan. Apa itu? Merupakan perangkat keras yang digunakan untuk sebuah proses menginput oleh user. Contohnya CPU, Center Processing Unit. Perangkat penyimpanan merupakan sebuah perangkat atau perangkat keras untuk menyimpan data. Contohnya hard disk, memori RAM. Kemudian, beberapa ahli di bidang komputer pernah menjelaskan tentang definisi hardware, diantaranya seperti Alizaki. Apa itu? Menurut Alizaki, pengertian hardware adalah bagian fisik dari komputer, termasuk sirkuit digital di dalam perangkat komputer. Kemudian, Joko Unsoro menyebutkan adalah pengertian hardware adalah perangkat fisik berupa komputer beserta gejala instrumen pada pendukungnya. Kemudian fungsi hardware juga ada. Apa? Seperti disebutkan di atas, pengertian hardware adalah komponen dalam komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan memiliki fungsi tertentu. Masing-masing hardware komputer memiliki fungsi yang berbeda. Secara umum ada 4 fungsi utama dari hardware. Ada antaranya menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Pemasukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Yang kedua adalah mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi. Yang ketiga adalah memberikan output. Setelah diproses, hardware tentu akan memberikan output atau keluaran hardware kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Kemudian yang keempat adalah menyimpan data, yaitu output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat menyimpan sekunder pada komputer. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novani Rahma Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang software. Software adalah perangkat lunak yang merupakan komponen data dan program-program yang ada pada komputer, disimpan secara digital dan digunakan atau dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Software juga merupakan sebuah komponen komputer, tetapi software tidak bisa dilihat oleh mata, namun dia terdapat di dalam komponen komputer tersebut.
Sistem software yaitu ada sistem operasi OS, yaitu software yang digunakan sebagai penghubung antara hardware dengan user. Contoh, Windows, Linux, dan Unix. Yang kedua, software aplikasi. Software yang diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan user, seperti Microsoft Office, LibreOffice, custom-made software atau software yang mengelola perangkat lunak umum seperti text, picture, number, video, dan lain-lain. Fungsi sebuah software. 1. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. 2. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja dengan simultan. 3. Menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak juga, berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang kelima, software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Software berdasarkan jenisnya. 1. Operating system, sistem operasi. 2. Programming language, bahasa pemrograman. 3. Application program, program aplikasi. Dan software berdasarkan distribusinya, yaitu yang pertama ada freeware, yang kedua ada adware, yang tiga ada spyware, yang empat ada open source, yang kelima ada shareware. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu pengertian brandware. Nah, brandware sendiri menurut definisinya adalah pengguna ataupun manusia yang merupakan user untuk mengoperasikan sebuah komputer. Contohnya ada programmer, ada juga operator, dan yang lainnya yang memakai atau menggunakan komputer. Nah, ketiga elemen tadi, baik itu software, hardware maupun brandware, itu satu sama lain saling berkaitan karena memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Hardware tanpa software tentu hanyalah sebuah benda tanpa memiliki kegunaan, tanpa memiliki fungsi yang baik dan optimal. Begitupun untuk software hardware tanpa brandware, tentu itu sama halnya seperti benda mati tanpa ada digunakan gitu kan. Sama halnya sebuah benda yang tidak berguna, tidak ada yang menggunakan dan tidak ada yang memanfaatkan, mengoperasikannya untuk kepentingan hidup manusia, seperti itu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan brandware, sebaiknya kita juga harus mengenal apa saja jenis-jenis brandware sendiri. Brandware itu terbagi menjadi 9 jenis kurang lebih. Itu yang pertama ada operator komputer. Operator komputer ini merupakan brandware yang bertanggung jawab menggunakan sistem pengolah data berhubungan dengan komputer. Operator komputer hanya mengikuti instruksi dari programmer dan tidak boleh merubah apapun yang sudah dikerjakan programmer. Yang kedua ada teknisi. Nah, teknisi ini adalah salah satu brandware yang bertugas untuk maintain semua perangkat komputer ketika terjadi masalah. Jadi seorang teknisi ini harus paham betul berbagai permasalahan yang terjadi tentang komputer dan perangkatnya. Yang ketiga ada trainer. Trainer ini adalah salah satu brandware yang memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas, sehingga trainer itu memiliki tanggung jawab penuh untuk mendidik dan mengajari orang lain di bidangnya. Yang keempat ada konsultan. Konsultan adalah brandware yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan konsultasi. Yang kelima ada project manager, adalah seorang brandware yang bertugas sebagai pemimpin pada proyek tertentu. Yang keenam ada programmer. Nah, programmer ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang membuat program-program komputer itu tujuannya untuk memudahkan penggunaan komputer. Dengan bantuan tersebut tentu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah memakai program komputer. Yang ketujuh ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan ini adalah brandware yang sudah ahli dalam dunia jaringan komputer dan bertanggung jawab pada bidang itu. Yang kedelapan ada sistem analis. Sistem analis adalah user yang menggunakan tugas cukup penting, terutama dalam merancang, membuat, mengawasi, dan evaluasi terhadap program itu tersendiri. Yang terakhir itu ada database administrator. Pada intinya database administrator adalah brandware yang bertanggung jawab pada semua database, baik database dalam aplikasi, organisasi maupun database lainnya yang sangat penting. Sekian dari saya. Terima kasih.